Yuk kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan tuntun hari awal kami pada hari ini dan juga seluruh hidup kami. Kami belajar hari ini tentang apapun yang terjadi, semua bekerja bersinergis untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan bukan hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum ataupun nanti ke depan, tetapi juga peristiwa yang akan datang, yang akan kami hadapi di masa-masa yang di depan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu dan kami serahkan biar Engkau sendiri supaya bisa menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyelami kami dan memberkati kami serta menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan buka Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan tentang arti kita tahu. Satu jaminan, satu pengharapan yang pasti ya, bukan pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang pasti. Dalam arti pasti itu pengharapan yang bukan dicicil atau hanya diberikan di depan dan tidak dibagikan ke seluruhnya, tapi bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu kalau mengatakan, memerintahkan, menjanjikan, itu sesuai dengan seluruh rencana Allah dan bekerja secara sempurna. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Nanti kita akan melihat bahwa kita akan belajar hari ini dua hal penting ya, tentang segala sesuatu yang terbaik. Nah, ini kita pelajari terbaik dulu. Untuk kebaikan kita. Jadi dua ya. Yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Minggu depan yang terburuk. Yang terbaik itu apa? Dan tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita baca ini ya. Kita tahu sekarang. Nah, sekarang ya, maksudnya setiap kata sekarang itu mengacu kepada waktu kekekalan sebenarnya. Hari Tuhan, hari ini, jangan keraskan hatimu. Artinya itu sebenarnya berkaitan dengan hidup kita selamanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini segala sesuatu itu semua ya, tapi diarahkan bagi Dia yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang-orang mengasihi kepada Kristus, kepada Allah dan semua. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang 29 itu dilanjutkan lagi yang kita sudah bahas hampir sekitar 2 bulan lebih ya, tentang doktrin pilihan itu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari semula, dari semula, dari semula. Sebelum dunia ciptakan, dari semula. Nah itu frase, kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada bukan waktu manusia, bukan kejadian-kejadian secara sementara, tetapi itu sudah dirancang oleh Allah di dalam kekekalan, di dalam waktu Tuhan, di dalam waktu Tuhan yang selalu hari ini. Ya, itu kita belajar ini. Nah, sekarang kita belajar tentang jaminan Allah di dalam hidup orang percaya ya. Jadi bagaimana Allah menjamin kita. Nah, Roh Kudus itu di dalam pasal 8 ini dikatakan hidup oleh roh. Hidup di dalam roh, hidup berjalan bersama dengan roh. Jadi berjalan bersama dengan Kristus gitu. Nah, Roma 8 ini sudah saya jelaskan di depan tentang bagaimana Roma 1, 2, 3, sampai 8 puncak dari seluruh pengertian pengetahuan. Yaitu apa? Saya mengerti, iya saya mengerti, saya bisa memahaminya, iya saya bisa memahaminya. Tetapi dampaknya ke saya apa? Nah, Roma 8 ini memberikan kita satu kekuatan yang saya berikan ilustrasi adalah seperti kapal itu, kita akan berlayar kemana-mana, kita akan berhenti, kita akan terus bekerja lagi, berlayar lagi gitu kan. Dan setiap kali kita tahu bahwa kita akan suatu waktu akan berhenti dan ada satu yang mengikat kita dan kita nggak boleh pergi kemana-mana lagi, yaitu sau. Jadi jangkar itu kan yang dengan tali itu dan itu sudah mengikat. Nah, surah mau pergi goyang kemana
ke kiri ke kanan, mau muter-muter, sudah nggak bisa lepas dari ikatan itu. Jadi kalau orang-orang Puritan itu menggambarkan bahwa seperti jaminan Allah itu dituliskan melalui pena berlian. Nah, dulu itu ada pena yang dari emas gitu kan, tapi mereka memikirkan bagaimana jika ada pena yang dari berlian dan tintanya itu bukan tinta yang seperti kita lihat tinta-tinta pulpen itu ya, tapi tintanya adalah darah Kristus. Dan yang menuliskan itu adalah Roh Kudus. Ya, di situ. Jadi kalau kita melihat pikirannya orang-orang yang begitu cinta Tuhan itu, bapak-bapak sejarah gereja itu, sebenarnya mereka bisa memahami bagaimana mereka mengungkapkan itu dengan satu puisi yang terbaik gitu. Jadi kalau batu berlian ya, ya berlian lah yang terbaik itu. Nah, darah yang terbaik bukan darah anak domba, yang lambang itu yang dibawa sapi, kambing itu bukan, tapi darah yang betul-betul anak domba di kayu salib. Nah, itu satu penjelasannya. Satu penjelasan bahwa seluruh daripada hidup kita, bahkan kita hidup dan sampai kita mati pun, kita mulai nafas kita dan kita mati pun, sebenarnya itu semua dalam rancangan untuk kebaikan hidup kita. Jadi nggak ada bahwa itu adalah sesuatu yang membinasakan kita. Nah, perhatikan baik-baik dari ayat ini dikatakan Allah turut bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Ya, jadi bagi yang mengasihi Dia. Bagaimana kalau yang tidak mengasihi Dia? Ya, bagaimana kalau tidak mengasihi Dia? Ya tidak dapat bagian. Jadi nggak ada yang baik dan buruk nggak ada. Dan seluruh hidupnya, nah perhatikan, seluruh hidupnya bagi yang tidak mengasihi Allah, semua adalah bekerja untuk kebinasaan. Jadi ayat ini sebenarnya menegaskan kepada orang percaya dan secara tersembunyi, secara implisit menegaskan kepada orang yang tidak percaya. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, tidak percaya pada Kristus, maka segala sesuatu yang kamu pikir baik itu mendatangkan kebinasaan. Kalau saya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keselamatan, hidup yang kekal, tapi bagi orang yang tidak mengasihi Allah, maka seluruh kejadian yang ada, buruk ya buruk, baik ya buruk. Sebenarnya ini satu pemikiran yang kalau kita lihat Paulus eh, secara kita berpikir secara logis gitu kan. Jadi bagi orang yang mengasihi dia, dan bagaimana dengan orang tidak mengasihi dia? Nah, ini satu satu pengajaran penting ya. Jadi itu ada doktrin pilihan sebenarnya, ada doktrin satu pemisahan orang percaya dan orang tidak percaya di situ. Jadi doktrin pemisahannya tuh apa sebenarnya? Ya, nah doktrin pemisahnya tuh adalah kalau kita lihat bahwa orang-orang yang dimampukan Tuhan, dikasih Kristus, dan mendapatkan kasih itu, dan dia bisa mengasihi dengan kasih Allah. Jadi bukan mengasihi dengan kasih saya yang sementara, yang duniawi, yang jatuh dalam dosa, bukan. Mengasihi orang, mengasihi semua, berdasarkan apa? Berdasarkan kasih Kristus yang sudah mengalahkan maut, kasih Kristus yang sudah memberikan kita kesempurnaan ketaatan. Nah, kasih itu yang diberikan pada kita dan kita bisa mengasihi Dia. Kok bisa seperti itu? Karena ya tadi itu Tuhan katakan bahwa seluruh kejadian dalam hidup kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, bagi yang tidak mengasihi Dia. Seluruh kejadian apapun yang terbaik sekalipun, nah ini seperti kontras gitu kan, seperti ujung utara, selatan, timur, dan barat gitu. Bagi orang percaya semua itu kebaikan. Terburuk, terbaik itu semua adalah kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengasihi Allah, mau terburuk, ya buruk. Mau terbaik, ya tetap buruk. Kenapa? Sebagai contoh ini, Fir'aun diberikan mujizat oleh Tuhan. Ya, mujizat apa? Tulah. Nah, tulahnya itu tulah negatif ya. Tulah negatif artinya kan harusnya dia percaya gitu. Tulahnya negatif. 10 tulah itu kan nggak enak semuanya. Nah, harusnya dia kalau dihajar seperti itu, orang normal yang harusnya itu orang normal, pasti dia akan
menyesal. Pasti dia akan berbalik dan bertobat dan mengizinkan bangsa Israel itu untuk ya udah pergilah, bebaslah. Dan kalau dia mengizinkan itu, dia tidak akan dibinasakan. Kenapa? Karena dia mengerti hati Allah. Tetapi sebaliknya, apapun yang terjadi dalam hidup Fir'aun, baik dari Allah, baik itu tulah dari Allah, baik itu tawaran dari Allah supaya dia bertobat, dia nggak mau ambil semua. Jadi ujungnya kemana? Segala ujung dosa yang tidak mau menerima kasih Allah adalah kebinasaan. Jadi saya mengabarkan berita kepada orang yang bukan Kristen gitu kan, orang yang lain. Nah, waktu saya kabarkan kasih Allah, mereka menolak. Mereka waktu menolak kasih Allah, berarti mereka menolak bahwa mereka tidak mau dikasih oleh Allah. Kalau tidak mau dikasih Allah, terus menuju kemana? Menuju kepada hidup yang tanpa kasih Allah, hidup tanpa kemurahan, hidup tanpa kebaikan Allah. Jadi hidup apa itu? Kebinasaan. Jadi hidup kebinasaan. Nah, di sini kita kita melihat ya, dalam arti hidup mengalami kebinasaan itu. Ya, oke, kita akan melihat. Nah, apa arti hidup mengalami kebinasaan? Ya, hidup yang tidak ada dan tidak memiliki. Kalau kita mau tegaskan adalah hidup yang tidak memiliki kemurahan Allah. Sifat-sifat Allah yang baik tidak ada dalam diri kita. Ini yang pertama. Jadi kita tahu bahwa apapun yang ada di dalam seluruh hidup kita ini, apapun yang ada, semua itu adalah sesuatu yang akan menjadi orang-orang yang skeptis kalau kita tidak percaya pada Tuhan. Dan tinggal kerusakan-kerusakan saja di dalam harapan kita. Jadi membantu kita untuk mengerti orang-orang mengasihi Allah itu, orang-orang yang pasti akan berpikir cepat dan kemudian mudah bertobat, mudah berbalik, dan dia tidak akan berdiam di dalam dosanya, atau dalam bahasa Indonesia yang bagus itu berkanjang dalam dosa. Jadi menikmati dosa itu dan terus dia semakin menikmati itu tidak mungkin. Kenapa? Karena orang mengasihi Allah itu pasti mengasihi apa yang dinikmati Allah, apa yang akan memuaskan Allah, apa yang akan disenangi Allah. Maka waktu Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepada dia dan dengarkanlah dia. Di situ ya. Jadi kita lihat ada sesuatu yang sangat jelas diberitakan di sini. Jadi tidak ada orang percaya itu menjadi skeptis, ragu-ragu. Jangan kamu khawatir. Itu sebenarnya inti ayatnya tuh jangan kamu ragu sebenarnya. Khawatir itu goyang ke kiri ke kanan itu khawatir. Iman kita nggak lurus. Ya sama dengan ragu sebenarnya. Nah, di dalam janji Tuhan, saudara-saudara diminta tidak meragukan. Apalagi saudara bukan hanya meragukan ya, saudara menjadi orang tidak percaya. Waktu tidak menjadi percaya, saudara menjadi orang yang melawan Allah. Waktu sudah melawan Allah, menentang Allah. Waktu sudah menentang Allah, menghujat Allah. Waktu sudah menghujat Allah, kemudian menyembah Allah lain. Dia nggak mau Allah yang seperti ini. Jadi saya berikan ilustrasi seperti pengintai itu kan. Pengintai 12 orang yang mengintai, dan kemudian hanya dua orang, Yosua dan Kaleb, yang punya satu pengertian, satu jaminan dari Allah. Dan dia tidak ragu. Kaleb tidak ragu. Yosua tidak ragu. Tapi 10 orang itu ragu. Bukan ragu aja. Mereka mulai mempertanyakan. Mereka melihat kondisi yang ada. Dan mereka kemudian seperti orang itu bukan berhenti pada, ya saya nggak bisa lah gitu. Tapi ngotot, saudara. Dan waktu ngotot, dia mengatakan nggak bisa kita ke sana. Melarang orang. Melarang orang menjalankan firman Tuhan, melarang orang untuk melawan Tuhan sebenarnya ujung-ujungnya. Jadi melawan orang bukan taat tapi melawan Tuhan. Nggak bisa kamu ke sana. Gitu. Nah, 10 orang ini dibinasakan Tuhan. Dan tidak ada ampun. Kenapa? Karena mereka meragukan, berhenti, terus menanyakan, melawan, menentang, dan menghujat Tuhan. Dan itu dibinasakan. Ya, oke, kita kita lanjutkan sekarang. Ya, nah, setelah segala sesuatu bekerja bersama-sama, nah istilah bekerja bersama-sama itu adalah sinergis ya, sinergio. Jadi bukan satu dua kejadian, tapi seluruh kejadian itu terancang, yang saya berikan ilustrasi seperti jamu
terdiri dari daun apa, akar apa itu dijadikan satu. Dan saudara tidak ada jamu itu yang rasanya manis. Kecuali kita kasih, ya kita palsukan gitu. Apakah dengan gula, atau mungkin yang terbaik ya dengan madu gitu kan. Nah, seluruh campuran yang pahit itu, yang begitu pahit di dalam hidup kita, saudara, itu jamu itu menjadi jamu yang mujarab karena dia tidak dicampur dengan yang lain. Begitu dicampur dengan unsur yang lain, jamu itu kehilangan khasiatnya. Jadi kenapa Tuhan itu menyediakan kita yang terpahit, yang terburuk untuk membentuk kita? Nah, surat Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Apanya yang baik? Hal yang terburuk. Anak saya mati, orang tua saya mati, mengalami kecelakaan, musibah, terus ada keluarga yang satu keluarga mati, anaknya yang hidup, dan kena tsunami. Jadi mama papanya mati, tinggal dia sendirian. Nah, sekarang anak ini menjadi seorang dokter ya. Nah, nah, saya pernah melihat orang-orang yang mengalami kejadian tsunami, musibah itu secara logika itu sulit dipikir. Dan dia mengatakan, loh saya kan udah menjadi orang Kristen, kenapa semua diambil oleh Tuhan? Ada yang istrinya ada, suaminya dan orang tuanya, anak-anaknya, dan semuanya mati semuanya. Tinggal dia sendirian. Yang tadi anak sendirian, orang tuanya mati, adiknya mati. Ini istri sendirian, suaminya mati, semua mati. Nah, saudara, di dalam musibah yang sulit diterima dengan pemikiran-pemikiran secara baik itu moral manusia, kondisi psikologi manusia, saudara, yang bisa bertahan pada saat seperti itu adalah kekekalan, jaminan dari Allah. Kita tahu sekarang. Nah, ini yang menjamin. Kita tahu sekarang, ya. Nah, seperti dalam kejadian Hagar ya. Jadi waktu kita melihat hal-hal yang bersifat duniawi, terus kemudian dia dalam posisi mau mati, dan bagaimana dia menghadapi semua kehidupannya, dan Tuhan pelihara dia, dan Tuhan kemudian janjikan kepada dia. Nah, seperti itu, Saudara. Atau seperti dalam 1 Samuel 14 ayat 27, bagaimana disegarkannya mata kita waktu kita dalam kelemahan, dan kemudian di situ ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan saudara, di 1 Samuel itu ayat 14 saya bacakan ya, ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyatnya bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Nah, saudara perhatikan, di dalam kondisi tertekan yang luar biasa itu, tiba-tiba ada bagaimana Tuhan itu menyegarkan kita. Bagaimana Tuhan itu memberikan jalan kasih setianya pada kita, seperti Mazmur 25. Ya. Jadi bagaimana yang terbaik itu akan menyertai kita. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Segala yang terbaik, ya, segala yang terbaik terjadi bagi kebaikan kita. Nah, saudara, yang pertama apa? Seluruh atribut Allah, kemahakuasaan Allah, kemahadiran Allah, kemahaan Allah, itu akan bekerja seiring dengan kemuliaan Allah. Jadi yang terbaik itu apa? Ya dari sifat Allah, dari keberadaan Allah itu baik. Dia maha kasih, dia maha berdaulat, dia maha tahu, dia maha hadir. Surah ini menjaga kita. Kok bisa kita tahu bahwa kita harus percaya pada kedaulatan Allah itu mendatangkan kebaikan? Iya, walaupun nanti jalannya itu sulit kita terima. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan mengatur, Tuhan mengontrol, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, dan seapel-apel kalimat dari seluruh keluar dari kemahaan Allah, atribut Allah, dan juga sifat-sifat Allah. Apa itu? Kuasa penjagaan Allah. Ayub dicobai oleh iblis, dan bagaimana iblis meminta kepada Tuhan supaya Ayub dilepaskan penjagaannya. Tidak semua penjagaan, tetapi yang diminta adalah ya penjagaan tentang harta bendanya, penjagaan Tuhan atas anak-anaknya, terus penjagaan Tuhan atas juga ya istrinya kan. Bagaimana kemudian istrinya dipakai oleh iblis juga, anaknya diambil turun mati semuanya, dan itu semua diizinkan Tuhan untuk dipakai oleh iblis. Bayangkan, saudara. Dan pikiran-pikiran seperti ini bagi Ayub itu sulit sekali. Bagaimana dia bisa ngerti? Dia tidak mengerti alam yang ruh itu.
Pikiran dia sangat terbatas dengan kondisi waktu kejadian yang tidak bisa dia melihat ke depan apa yang terjadi, nggak bisa. Tapi iblis dengan Allah, khususnya Allah yang maha tahu, dia tahu bagaimana dia membatasi iblis dan dia pamerkan aib pada iblis. Kemudian Allah itu dipamerkan pada iblis. Kamu mau ngerjain apapun, dia anak saya. Dia kukasih. Dia akan mengasihi saya. Kapanpun dia akan mengasihi saya. Nah itu cara Tuhan. Jadi cara Tuhan yang sangat ajaib itu seperti itu. Jadi bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang bekerja bagi kehidupan yang ada dalam diri kita gitu kan. Bagaimana segala sesuatu bekerja dalam diri kita dan hidup kita itu mendatangkan kebaikan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kebaikan Allah. Jadi orang percaya di sini ada dua arus dalam hidup kita. Dua arus apa? Yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan sifat Allah, janji Allah itu yang berjalan. Surah itu akan kita alami mendatangkan kebaikan. Ini gampang kita terima. Walaupun, walaupun ya, orang seperti Ayub pun sulit terima. Kita pun sama nanti ya. Kenapa kita masih sulit terima? Karena hal seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat, kenapa sulit terima? Nah, saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi andalan kita dalam hidup kita? Apakah pikiran kita, apakah kesenangan kita, apakah sesuatu yang tanda petik membahagiakan kita? Oh, anak kita lulus, aduh, Tuhan bekerja dengan baik. Anak kita nggak lulus, duh, ini ada salah apa ya? Ada dosa apa ya? Ada kelemahan apa ya? Kan gitu, manusia kan mengoreksi diri. Nah, saudara, kita diminta oleh Tuhan dalam segala kejadian. Jangan pernah skeptis, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah apapun yang berkaitan dengan saudara, ujungnya adalah seperti kita menjadi Fir'aun, meragukan Allah, melawan Allah, menentang Allah, dan membunuh orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara, ini kita kita tidak akan masuk dosa ke sana. Kenapa? Karena itu dijamin oleh Tuhan. Jadi, kenapa terbaik? Karena itu keluar dari diri Allah, keluar dari keberadaan Allah yang Maha Kudus. Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus. Jadi Abraham, Ayub mengalami ini semua, termasuk Paulus dan Petrus. Di dalam kalimat ini, saya nggak usah baca ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Segala sesuatu yang terjadi, yang terburuk sekalipun, yang membuat kamu nggak bisa melawan sakit penyakit itu, yang ada dalam tubuhmu, duri dalam daging itu, kamu tidak bisa menolaknya, dan Tuhan katakan di dalam kelemahanmu lah apa yang sempurna. Kuasaku sempurna, kekuatanku sempurna, dan tidak akan terkalahkan dengan duri dalam dagingmu. Dengan bisumu, dengan cacatmu, dengan tanganmu nggak ada, dengan mulutmu, dengan kebutaanmu, dengan kelumpuhanmu, dengan segala sesuatu. Saudara, kenapa? Karena kuasa Tuhan lebih daripada segala keterbatasan manusia, baik itu penderitaan kita secara pribadi, sakit penyakit, dan tubuh kita yang tidak wajar, tangan kita mungkin cekot gitu kan, atau kita lagi kena stroke gitu kan, ataupun banyak yang lain. Nah, saudara, kita harus tetap pegang satu firman Tuhan, dan ini orang-orang bisa pegang ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Orang-orang itu akan mengasihi Tuhan dalam segala kondisi apapun. Aku tetap cinta Engkau Tuhan. Walaupun aku dibakar, walaupun aku tidak ditolong, walaupun tidak ada pertolongan dalam hidupku, aku tetap cinta pada kamu. Nah, saudara, itu adalah orang-orang yang mengalami kebaikan kemahakuasaan Allah. Dan tidak pernah gitu ya. Tuhan itu membuat hal-hal yang bersifat kemahakuasaan Allah itu kemudian dikalahkan dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang kemudian memperburuk kita, memburukkan kita. Itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 33:27 dengan jelas dikatakan ya di dalam firman Tuhan itu bahwa Allah itu mempunyai lengan yang kekal. Dan lengan itu yang menopang kita, yang menguatkan kita seperti Harun dan Hur
Ia menguatkan lengan Musa waktu dia perang dengan Amalek itu, nah, tangannya turun, wah nggak bisa dia naik lagi. Turun lagi nggak bisa naik lagi. Dan di dalam pribadi Musa, dia seharian angkat tangan itu, begitu dia lama sedikit, waduh kalah. Dan bagaimana dia bisa melawan itu? Ada Harun dan Hur yang membantu Musa untuk menyatakan bahwa Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan terus menjaga Musa, dan Tuhan memakai Harun dan Hur. Lengan yang kuat itu adalah dibantu oleh kekuasaan Tuhan. Jadi Musa nggak bisa. Jadi bantu siapa? Ya Harun dan Hur yang digerakkan Tuhan untuk membantu Musa. Dan lengan Tuhan itu tidak pernah lewat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang mengatupkan mulut daripada singa itu? Bukan satu dua singa, atau berapa singa yang ada. Dan bagaimana kalau kita lihat Sadrak Mesak Abednego tidak terbakar pada saat dia mengalami satu tantangan dan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Nah, waktu dimasukkan dalam dapur perapian, nggak ada yang menolong. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa, dibakar hidup-hidup. Tapi waktu dia masuk ke sana, apa yang terjadi? Tuhan memberitahukan kepada seluruh dunia yang ada, termasuk Nebukadnezar dan termasuk seluruh dunia, sampai seluruh zaman, bahwa Tuhan itu mampu melindungi anak-anaknya. Nah, ini terbaik ya, terbaik dari diri dia. Nah, dinyatakan, aku maha kuasa dan aku lindungi engkau dari api dan tidak ada yang terbakar di situ. Dan termasuk kita kita dijaga oleh Tuhan dalam segala waktu, bagaimana tangan Tuhan itu menopang kita, dan bagaimana minyak-minyak yang di zamannya Elia dan juga bagaimana Elisa disertai Tuhan. Saudara, itu semua adalah karena nabinya itu, Yunus, Gideon, Yosua, percaya kepada atribut Allah, percaya kepada kedaulatan Allah, percaya kepada janji-janji Allah di situ. Dan jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Beda apa? Beda seperti bumi dan langit. Ya, jalan Tuhan. Jadi tidak terukur kasih setia Tuhan, tidak terukur akan rancangan kebaikan Tuhan. Kita dilatih oleh Tuhan apa? Untuk menikmati sifat-sifat kebaikan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami segala kejadian, aduh ini saya diberkati Tuhan, anak saya lulus, aduh puji Tuhan, Tuhan engkau baik. Dan kemudian kan ini yang terbaik kan, begitu yang terburuk terjadi, aduh terburuk terjadi. Saudara-saudara dijamin dengan apa? Dengan kebaikan Tuhan itu. Jadi kebaikan Tuhan yang baik itu, dengan kejadian kita anggap, oh ini buruk, ini baik. Baik dan buruk kita dengan baik dan buruk Tuhan. Saudara itu beda. Nah, kita akan pelajari ini. Ya, oke, kita lihat baik dan buruk ya di bagian yang ya ini flash atau PowerPoint yang keempat. Nah, saudara perhatikan ya. Ini kita pelajari. Arti baik di hadapan Tuhan dan beda di hadapan manusia. Manusia baiknya apa? Kalau menyenangkan saya baik, kalau cocok dengan saya baik, kalau kejadian-kejadian yang berkaitan, aduh anak saya sehat, terus dapat promosi, dapat kerjaan, wah dapat suami seorang yang ganteng, seorang yang mencintai Tuhan, dan kaya lagi, aduh ini baik sekali. Nah, saudara, kebaikan-kebaikan kita itu diukur dengan apa? Dengan diri kita, dengan subjektif kita. Atau diukur dengan apa yang dipikir oleh manusia. Apa yang direncanakan dan juga dipandang oleh manusia. Oh, kalau baik seperti ini. Wah, kalau dapat orang kaya, aduh, rezeki ya. Tapi kalau kawin dengan orang yang miskin, jelek, miskin lagi, aduh, itu udah hidup di neraka katanya itu. Nah, apakah betul seperti itu? Karena kita tahu bahwa apa yang dipikir baik, oh ini baik, ganteng, Lot, seperti ini. Saudara tidak tahunya 3 tahun kemudian, seperti Lot, memilih yang baik menurut pandangan dia. Lot itu memandang, oh itu baik itu, kota itu kelihatan meriah, oh, itu tanamannya bagus, ah saya ke sana itu sumber keuntungan, ah, itu bisnis yang terbaik di sana. Sama, saudara. Jadi Lot memilih tempat terbaik untuk bisnis apa, tempat untuk pendidikan anak saya apa, tempat untuk apa. Saudara, waktu dia ke sana dengan sekeluarga Lot ke sana, apa yang terjadi? Di sana sarang dari kebobrokan. Di sana itu adalah manusia-manusia neraka, hellboy, gitu kan? Manusia-manusia anak-anak neraka ada di sana. Dan waktu dia ke sana, waduh keliru. Kenapa keliru? Karena kita melihat secara kasat mata, wah bisnis di sana bagus, masuk ke sana. Saudara di situ, saudara kita diikat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan dunia dan kita nggak bisa keluar.
Dan kita mati di sana. Kita mati di lumbung padi. Nah, perhatikan ya. Jadi baik bagi Allah itu apa? Nah, kita pelajari surah. Istilah di hadapan Allah itu penting. Orang Dio. Dilihat oleh Allah, di hadapan oleh Allah. Jadi bagaimana kebaikan Allah? Yang pertama adalah terfokus hanya kepada kemuliaan Allah sebagai hasil akhir seluruh proses yang ada. Saudara, kita sedang diproses. Jadi kebaikan daripada Allah tidak bisa dipandang dengan satu waktu kita. Oh ini, aduh mana baiknya, nggak bisa. Ya karena kamu pandang dalam waktumu, dalam keterbatasanmu, dalam kejadian satu kejadian, bukan nantinya bagaimana. Nah, saudara, kita harus tahu, kebaikan Allah itu bukan satu peristiwa selesai, wah ini nggak baik. Wah ini kecelakaan, anak saya mati, ini nggak baik. Tapi kamu akan melihat bagaimana Tuhan menyediakan sisa-sisa peristiwa-peristiwa yang lain untuk membukakan kita mengerti bagaimana Allah itu baik, bagaimana Allah itu menyertai, bagaimana Allah menyediakan waktu terbaik. Kenapa anakmu aku panggil? Karena itu waktu terbaik bagi anakmu bersama dengan saya. Jadi bukan bersama dengan kamu. Mungkin kita pikir, waduh anak saya masih muda kok sudah diambil Tuhan. Bagi kita, kan dia masih panjang dengan saya. Enggak. Bagi Allah, dia terbaik aku ambil bagimu. Kenapa? Kita nggak tahu masa depannya. Kalau Tuhan biarkan, mungkin anak kita menjadi sesat, anak kita menjadi binasa. Kita nggak tahu. Dan Tuhan tahu yang terbaik waktu kita, waktu anak kita, waktu suami kita. Kapan dipanggil Tuhan? Kapan mengalami semua? Surat Tuhan berikan untuk tujuan mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan apa? Menurut waktu Allah, menurut sifat Allah, menurut pikiran Allah, menurut rencana Allah. Bukan menurut waktu kita, perasaan kita, kepinginan kita, dan kehendak kita. Bukan. Jadi kebaikan Allah itu kekal. Tidak terbatas dengan hal kejadian dalam hidup kita. Jadi dia menyambung satu dengan yang lain, terajut. Jadi orang-orang di dalam Tuhan, itu kenyamanan, kebahagiaan, damai sejahtera. Saudara itu dinikmati bukan untuk subjektivitas dirinya sendiri, bukan, saudara. Saya maunya ini mau bukan, tetapi dia mengerti apa yang diinginkan oleh kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kemudian nikmatilah kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan Tuhan padamu. Nah, yang kemudian selanjutnya, saudara, kebaikan itu bersifat spiritual karena kekal, karena tak terbatas, itu kekekalan. Dan itu sifatnya apa? Semua kebaikan itu rohani, bukan dinilai secara jasmani. Jasmani itu ada waktunya, jasmani itu ada kadaluarsanya. Jadi kerohanian kita ini bukan kerohanian yang berkadaluarsa. Seluruh kedagingan, saudara. Nah ini kalimat dari saya. Seluruh kedagingan itu bersifat kadaluarsa. Seluruh kedagingan kita itu bersifat kadaluarsa. Ada masanya, ada berhentinya, dan ada kematiannya. Ada semuanya, di end-nya, tamat. Saya sekarang ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya. Sekaya-kaya-kayanya gitu. Saudara, di situ ada batasnya. Begitu kita masuk batas dan melewati batas itu, saudara, kematian. Saya ingin menikmati, saya ingin menikmati makanan yang enak di sana enak. Beli ini babi, babi lai, babi kecap, babi hong, babi uhung, babi yung, babi semuanya itu enak benar. Kalau perlu saya ke Hong Kong, ada babi yang enak di Hong Kong. Dia pergi ke Hong Kong, wah ada lagi enak babi yang di daerah itu Huangshan atau mungkin di daerah di China yang dekat dengan apa ini pegunungan-pegunungan yang khusus ada ternak babi yang bagus sekali atau di Beijing juga ada. Sesuatu pergi ke sana, terus kemudian ujungnya kemana? Menikmati makanan dari mulut, dari rasa semuanya. Saudara, ujungnya kemana? Maut. Tubuh kita sedang digarap oleh kenikmatan-kenikmatan tanpa batas itu. Saudara, tubuh kita akhirnya menghancurkan tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita waktu diberi makanan yang enak itu menumpuk, akhirnya jadi penyakit dan mati nggak bisa nikmati apa. Dan itu ada ujungnya. Seluruh kenikmatan ada ujungnya. Saudara baca di dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang ada di bawah matahari, semua itu sia-sia. Nah, arti sia-sia sebenarnya adalah tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah kehampaan. Nah, itu sia-sia.
Kamu kaya, 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 kaya. Ujung kemana? Hampa. Dunia dengan seisinya, semakin kamu isikan dalam dirimu, itu menghampakan, bukan memeningkat. Nah, ini kebaikan. Ya, menurut versi siapa? Menurut versi Allah. Menurut versi kekekalan. Jadi kebaikan itu bersifat spiritual, bukan daging. Dan kenapa daging kita itu akhirnya diubahkan Tuhan menjadi daging yang sempurna di dalam daging Kristus, dalam tubuh Kristus, di dalam kemanusiaan Kristus. Dan kita menerima itu. Karena daging kita ini, saudara, itu harus dibinasakan, harus kemudian dialihkan oleh Tuhan menjadi tubuh mulia yang tidak bisa binasa, tubuh Kristus. Jadi tubuh kita ini akan mati, dikubur, hancur, dimakan ulat, ya kan, belatung-belatung itu. Dan kita akan diberikan tubuh darah daging yang baru. Nah, itu darah daging Kristus. Ini spiritual. Jadi bukan darah daging lama. Jadi daging itu apa artinya? Manusia lama, dunia lama, hidup kita yang lama, keinginan kita yang lama, kehendak kita yang lama. Dengan darah daging baru, keinginan baru, yang seperti itu serupa menjadi Kristus. Jadi apa itu artinya? Pengudusan. Dibedakan supaya kamu seperti Kristus. Jadi pengudusan ada dua. Berbeda dengan dunia, bersama dengan Kristus. Lain dengan dunia, menyamakan diri dengan Kristus. Tidak serupa dunia, menjadi serupa dengan Kristus. Di situ, ya. Jadi saya ulang. Jadi menjadi daging dengan Kristus bukan daging dunia. Menjadi serupa dengan Kristus bukan menjadi serupa dengan dunia. Jadi serupa Kristus pasti dia akan serupa dunia. Jadi kita mendapatkan apa? Semakin kita melihat dunia, semakin dunia memenuhi kita, kita semakin hampa. Semakin Kristus memenuhi kita, seolah-olah dunia itu hampa. Jadi saudara, ini kebalik. Kebaikan spiritual itu seperti itu. Jadi yang rohani itu tidak bisa menyatu dengan yang jasmani, yang rohani itu. Kenapa? Karena yang jasmani ini menjadi fana. Kenikmatan kita, kemudian eh, kekayaan kita, kesejahteraan kita, saudara, itu sangat terbatas. Tapi waktu kita melihat menjadi serupa dengan Kristus, harus meninggalkan dunia. Dan waktu kita mengisi dunia itu dalam hidup kita, sebanyak-banyaknya kita kejar sekuat-kuatnya. Kamu raih sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Sia-sia, sia-sia, kehampaan-kehampaan. Kosong, kosong, kosong. Dan Raja Salomo sudah mengalami ini dalam hidupnya. Dan dia tuliskan Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 12, semua sama. Dan di tengah-tengah dia katakan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, segala sesuatu sia-sia. Menuju sia-sia dan berakhir dengan sia-sia. Jadi kebaikan Allah itu apa? Kebaikan Allah itu bersifat rohani, bersifat spiritual, bukan jasmani, bersifat daging sementara, bukan bersifat sementara, tapi bersifat itu selama-lamanya. Dan kenapa sebenarnya? Karena kita dibawa dalam pengudusan, dipisahkan, ya, dipisahkan. Dipisahkan apa? Dipisahkan dari dunia, disatukan, disamakan dengan wajah Kristus, dengan kerajaan surga, dengan kerajaan Allah, dengan dunia yang kekal itu. Ini dunia yang sementara. Jadi pengudusan adalah tujuan daripada kebaikan Allah. Jadi seluruh kebaikan itu menuju dan memproses kita di dalam kita menjadi kudus serupa dengan Kristus. Jadi tujuan kita apa? Kesempurnaan serupa dengan Kristus. Apakah kita akan mencapai itu dengan usaha kita? Bukan. Dengan yang sempurna dari Kristus. Jadi kita dimulai dengan sempurna, diproses dalam kesempurnaan, dan berakhir dengan sempurna. Dari sempurna menuju sempurna, berakhir dengan sempurna. Dari kemuliaan menuju kemuliaan, dan berakhir dengan kemuliaan. Itu adalah satu tujuan dari seluruh hidup kita adalah kemuliaan Allah. Termasuk di dalamnya pengudusan. Jadi kita dipisahkan. Pemikiran-pemikiran tentang baik, tentang apa yang dipikir oleh Allah baik itu. Jadi bukan apa yang kita pikirkan. Itu bersifat rohani. Bukan bersifat jasmani, makanan, minuman. Bukan. Kesuksesan anak kita itu juga bukan bersifat kekal. Sukses-sukses bisa jatuh. Orang yang juara-juara bisa nggak juara. Kalau orang Chinese mengatakan
Di atas langit masih ada langit. Di atas langit yang masih ada langit, masih ada langit. Jadi artinya apa? Bahwa manusia itu tidak terbatas. Selalu ada yang di atas, selalu ada di atas. Dan kapan batas itu berakhir? Kehampaan, kesia-siaan. Nah, pengudusan itu membuat kita apa? Memberitahu pada kita bahwa ujung akhir daripada seluruh kenajisan manusia adalah kebinasaan, kesia-siaan. Ujung dari pengudusan adalah kepenuhan Allah, kepenuhan Allah dalam Kristus, dan kemuliaan Allah akan membanjiri kita, melimpahi kita. Di sini, ya. Jadi ini sangat jelas sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya, saudara perhatikan istilah terpadu, ya, istilah terpadu. Poin yang kelima tadi ya. Jadi arti kebaik poin kelima, istilah terpadu. Jadi rencana Allah itu tidak berdiri sendiri seperti fragmentasi terpecah-pecah seperti kita lihat. Kita diminta oleh Tuhan dalam pasal ini, pasal 828 ini, surah kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Berpikir terpadu, tersatukan, dan bergerak bersama serasi. Jadi apapun terjadi, kebaikan Allah itu bersifat bukan satu kejadian, dua kejadian. Bukan. Seluruh kejadian itu menuju kebaikan. Jadi kebaikan Allah itu adalah ujung akhir. Jadi seluruh hidup kita ini pasti baik. Yang terjadi dalam hidup pasti baik. Jadi bukan satu kejadian, dua kejadian, satu peristiwa, dua peristiwa, tiga peristiwa. Bukan. Seluruh peristiwa sampai tuntas dan sampai berakhir, dan kita diberitahu oleh Tuhan, ini loh akhir hidupmu. Engkau bahagia bersama dengan saya, engkau hidup kekal dengan saya, dan ini adalah kebaikan. Jadi kebaikan Allah itu bersifat eskatologis. Iya. Kenapa? Karena itu adalah akhir dan puncaknya adalah sempurna, kekekalan. Dan yang terakhir apa? Kebaikan Allah itu bersifat dua, memuaskan Allah dan juga menjadi memuaskan kita. Begini, saudara. Arti puas itu bukan kita makan seenaknya, wah sampai kita muntah gitu kan. Nah, enggak. Arti puas apa? Sesudah kita mencapai satu titik yang kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, itu arti puas. Jadi, bagaimana Allah memuaskan saya dan bagaimana saya menikmati kepuasan itu. Saya diisi. Ya, ini satu gelas diisi ya. Gelas diisi. Ya. Oke, gelas ini diisi. Dan kemudian ini setengah. Ya, setengah. Gelas ini setengah. Terus saya isi lagi sampai penuh. Terus saya isi lagi penuh. Sampai kemudian udah di batas kepenuhannya itu terus saya tambahkan. Dan dia kemudian keluar, ambil. Gitu kan. Tumpah. Sudah kepuasan Allah bukan seperti ini. Kepuasan adalah sesuai dengan kapasitas seluruh hidup kita. Dan kemudian kita diberikan oleh Allah. Dan kemudian sampai penuh. Nah itu artinya puas. Jadi puas itu adalah mengerti batas akhir dari seluruh keinginan kita, dan kita tahu bagaimana Allah tidak berbatas dalam seluruh keinginan dan kebaikan Allah. Jadi kepuasan itu apa? Mengerti bahwa saya punya kelemahan yang puncaknya di mana, dan saya tahu bagaimana Allah bisa memiliki kemahakuatannya dan kekuasaannya melebihi dari kekuatan saya. Di situ kita puas. Jadi kenapa Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami? Cukupkan hari ini makanan kami. Bukan puaskan kami dengan makanan kami yang ada sate babinya, yang ada kerangnya, yang ada ikannya, yang ada semua. Bukan, saudara. Tuhan katakan bersifat rohani, spiritual. Cukup makanan pada hari ini. Nah, arti apa cukup makanan? Itu artinya adalah kepuasan kita bahwa semua itu sudah diatur Tuhan. Dan waktu kita menerima ini, kepuasan di dalam kedaulatan Allah. Kenapa? Kita langsung percaya dengan siapa? Tuhan adalah Tuhan saya, pemilik saya, yang memberitahu saya, raja saya, Tuhan saya, raja saya. Dan dia adalah imam saya, mengarahkan saya. Dan bukan hanya itu, dia adalah Allah saya, Tuhan saya. Nah, saudara, jadi kepuasan kita di dalam kita melihat seluruh kebaikan-kebaikan itu dan keluar daripada seluruh kedaulatan Allah, bahwa Allah itu bukan hanya tadi
memfokuskan kita, memberikan kita jaminan kebahagiaan dan semua bersifat spiritual bukan jasmani, dan di situ ada pengudusan Tuhan dalam kebaikan Tuhan, rencana Allah yang terpadu dan berdaulat sempurna, semua terkait semuanya. Dan yang terakhir apa? Inilah anakku, Tuhan puas dan kepadanya lah aku berkenan. Ilustrasi perumpamaan akhir zaman. Apa yang diinginkan oleh yang percaya? Oh hambaku yang setia, engkau hambaku yang setia. Nah, itu yang kita inginkan, Saudara. Jadi bukan peristiwa-peristiwa yang membuat kita kemudian hancur, kemudian kita terpuruk. Bukan, Saudara. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Bagaimana hatimu terkait dengan saya. Bagaimana hatimu melihat seluruh hidupmu. Di dalam segala ketidakmungkinan itu. Engkau berkata seperti Maria. Bagimu tidak ada yang mustahil. Dan kita pegang. Nah, Saudara, ini membawa kita ke dalam apa? Berarti hidup dalam roh itu adalah hidup yang tahu persis bahwa seluruh jaminan Allah itu tidak akan dilepaskan dari kita. Kasih Allah tidak terpisah dari kita. Dari mana kita tahu? Puncaknya apa? The Lordship of Christ. Puncaknya apa? Melihat Allah sebagai Tuhan dan sebagai Raja, sebagai Imam. Dia sebagai pemilik kita dan kita adalah miliknya. Jadi kalau miliknya harus turut kepada pemiliknya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, itu ujungnya kemana? Ujungnya adalah kita melihat satu kepuasan dari diri kita melihat Allah yang dipuaskan. Karena kita percaya, akulah Allahmu, engkau akan menyebut aku adalah Tuhanmu. Ya Tuhan Allahku. Jadi di dalam teologi perjanjian, puncak dari teologi perjanjian apa? Aku aku pemilikmu, engkau milikku. Aku Tuhanmu, dan kau akan mengatakan, engkau Tuhanku. Dan saudara, ini ikatannya. Jadi disinilah segala sesuatu dibuat dan dikerjakan Allah, direncanakan Allah. Dari kekekalan sampai kekekalan itu, segala sesuatu mengarah hanya bagi kemuliaannya, semata-mata untuk memuliakan dia. Untuk apa? Melayani kepuasan kehendak Allah. Dan waktu kita melihat kepuasan kehendak Allah dan kita melakukan semua kehendaklah seperti Kristus, hidupnya adalah memuaskan kehendak Allah. Terus apa yang terjadi? Wah, kita mengalami kepuasan yang luar biasa. Nah, saudara, ada satu rahasia yang terdalam ya dalam hubungan suami istri. Ya, mungkin kita perlu belajar hubungan gereja Kristus dengan gereja, hubungan Bapak dengan Kristus. Itu hubungan kepuasan dan termasuk di dalam hubungan suami istri. Kapankah kepuasan itu ada? Pada saat saya menyerahkan seluruh kehendak saya untuk melayani suami saya. Pada saat saya melayani seluruh kehendak saya melayani istri saya. Nah, terus itu kepuasan. Jadi bukan bagaimana kamu puaskan saya, bagaimana saya itu dipuaskan oleh pasangan saya. Bukan, saudara. Bagaimana saya akan menjalankan dan memuaskan engkau. Jadi di sini ada satu jalinan kepuasan aktif dan pasif. Jadi Allah mengasihi kita dengan aktif dan kemudian mengaktifkan kita untuk mengasihi Allah. Jadi Allah memuaskan kita untuk apa? Kita memuaskan dan kemudian kita puas dan kita memuaskan keinginan Allah. Jadi kalau kita lihat terjadilah satu kepuasan, satu perkenan, satu kebahagiaan, satu pencapaian yang puncak. Dan banyak orang dalam keluarga suami istri tidak pernah mengalami kepuasan tanda petik puncak. Kenapa? Karena egoisme. Karena kita tuh maunya disenangkan. Kita maunya tuh kita yang harus dilayani. Sudah bukan seperti itu. Alkitab mengatakan, coba kita pikir baik-baik ya. Kasihlah musuh. Bagaimana saya bisa mengasihi bukan musuh yang dalam arti orang yang jahat, bukan, saudara. Bagaimana, oh ini saya sulit ini, dalam kondisi ini, bagaimana saya bisa melayani istri saya, bagaimana saya bisa melayani suami saya. Dan kadang-kadang kita jengkel, kok gak ngerti sih dia. Kadang-kadang kita benci dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kenapa, saudara? Nah,
Ada sesuatu yang tidak terpuaskan, yang kita harapkan nggak terjadi. Sebenarnya itu bukan salah pasangan kita, bukan salah anak kita, bukan salah siapapun. Yang salah siapa? Karena kita tidak mengerti kecukupan dan kepuasan dalam diri. Dan itu kuncinya. Apa sih puncak dari kepuasan Bapak di dalam hidup anaknya? Disalib, saudara. Dia serahkan semuanya. Demi kebaikan manusia, demi untuk memuliakan engkau. Dia serahkan semua. Dan tidak mengambil apapun menjadi haknya, saudara. Dan ini satu tangisan yang luar biasa sebenarnya. Dari siapa? Dari Kristus. Tidak ada yang bisa memuaskan kecuali apa? Sudah dia serahkan semua sampai puncak dan dia berikan semua untuk melayani Tuhan, Bapaknya. Dan saat seperti itulah, saudara kita mendapatkan satu kekuatan, kita melihat bagaimana hati Bapak. Jadi bagaimana saya bisa mengasihi suami saya, istri saya, anak saya. Dengan apa, saudara? Kita tahu bagaimana kita cukup dan bagaimana kita mengasihi pasangan kita. Bagaimana kita memperhatikan pasangan kita. Saudara, kalau kita perhatikan, anak diperhatikan orang tua, dan apa timbal baliknya? Yang anak itu dari kecil akan sulit untuk mengembalikan perhatian orang tua, kasih orang tua. Kenapa, saudara? Karena dia dididik dulu. Setiap anak dididik untuk dikasih dulu. Nggak ada bayi itu ngasih orang tua dulu. Nggak ada, saudara. Dan ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita mengasihi orang yang belum tahu bagaimana dikasih, sampai kemudian dia merasakan kasih, sampai dia kemudian sadar, oh betapa besarnya kasih ibu saya. Betapa pengorbanannya ibu saya kepada saya. Baru anak ini nanti waktu dia dewasa, waktu dia menjadi ibu, dia tahu bagaimana mengasihi ibunya. Setelah dia mengalami semuanya, wah dia merasakan betapa pengorbanannya orang tua. Kasih orang tua itu luar biasa. Tapi pada awalnya anak nggak ngerti apa itu membalas orang tua, nggak sasar. Kenapa? Karena naturnya dia menerima kasih, naturnya dia dalam dosa. Dia menerima begitu kasih itu mengubahkan dia dan dia bisa mengasihi. Nah, waktu anak bisa mengasihi orang tua dan anak pertama kali memberikan gajinya pada orang tua, ini mah saya dapat gaji 10 juta, ini untuk mama. Saudara, bagaimana rasanya mama? Puaskan itu. Bukan karena gajinya, karena kasih anaknya dikembalikan kepada dia. Aduh, puasnya luar biasa. Nah, ini yang kita harus pelajari. Ini yang harus kita tahu. Mengapa Tuhan mengatakan pada kita, bagi mereka yang mengasihi dia. Kenapa kamu bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mendatangkan kebaikan seluruh hidupmu, maka kamu bisa mengasihi Tuhan. Dan itu Tuhan puas. Waktu kamu bisa mengerti kasih Allah dan kamu kembalikan pada Allah. Waktu kamu diberkati Allah dan kamu memberkati Allah. Nah, soal istilah memberkati banyak orang nggak terima, orang-orang Injili gitu ya. Memberkati Allah, oh itu kan orang-orang karismatik. Itu ada di Alkitab, Sir. Kalimat itu ada di Alkitab. Memberkati Allah. Kenapa? Karena kamu menerima berkat Allah dan kamu memberkati Allah. Bukan Allah kurang sesuatu diberkati. Bukan. Mengembalikan berkat kepada Allah, memuliakan Allah. Oh, itu adalah kepuasan Allah yang luar biasa. Itu kepuasan kekal. Kalau anak mengerti kita dan gaji pertama dikasihkan pada kita bagaimana mengasihi, walaupun terbatas nggak bisa membalas kasih kita, tapi kita puas tuh. Tuh, anak saya baik sekali luar biasa Tuhan. Dan dia memperhatikan waktu yang udah mama nggak usah kerja, saya yang kerja. Waduh, rasanya bagaimana kalau ada anak seperti ini? Dia bagaimana dipuaskan? Bukan soal hal-hal bersifat duniawi, diberi mobil, bukan. Tapi hati anak. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.